Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ella Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 0205211111, Program Studi Agribisnis Hortikultura. Berikut ini adalah kegiatan praktikum sementara yang saya lakukan, dimulai dari pembuatan PGPR, pembuatan nitrobakter, pembuatan media tanam, penanaman, hingga pemeliharaan. PGPR sendiri atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria adalah kelompok bakteri menguntungkan yang mengkolonisasi rhizosphere atau lapisan tanah tipis antara 1-2 mm di sekitar zona perakaran. Aktivitas PGPR berpengaruh secara positif bagi pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan PGPR ini yaitu panci, kompor, sendok, ember, dan jerigen. Juga bahan yang diperlukan adalah air, akar bambu, terasi, gula merah, dan kapur sirih. Langkah-langkah pembuatan PGPR ini dimulai dari memasukkan air sebanyak 2 liter atau secukupnya ke dalam panci. Kemudian setelah itu, terasi sebanyak 6 buah dimasukkan. Lalu kemudian gula merah sebanyak 2 buah yang telah dipotong-potong dimasukkan. Kemudian, kapur sirih dimasukkan secukupnya. Terakhir, kemudian masukkan dedak secukupnya ke dalam panci yang telah berisi terasi, gula merah, dan kapur sirih tadi. Semua bahan yang telah masuk kemudian diaduk dan didiamkan selama 20 menit atau sampai mendidih. Jika sudah merasa cukup, campuran kemudian didinginkan, lalu dituangkan ke dalam ember yang telah berisi akar bambu sebelumnya. Lalu campuran diaduk agar tercampur dengan akar bambunya. Kemudian, air dari larutan tersebut dimasukkan ke dalam jerigen. Setelah itu, jerigen ditutup dengan rapat dan disimpan di dalam ruangan. Nitrobakter sendiri adalah sejenis bakteri yang keberadaannya di dalam tanah sangat diperlukan dalam mempercepat proses nitrifikasi. Alat yang diperlukan dalam proses pembuatan nitrobakter ini adalah botol dan sendok, sedangkan bahannya yaitu air, urea, dan kotoran ayam. Proses pembuatannya dimulai dari memasukkan air ke dalam botol sebanyak 1 liter, lalu kemudian memasukkan urea ke dalamnya dengan bantuan kertas agar dapat mempermudah. Urea yang dimasukkan sebanyak 1 sendok atau sekitar 50 gram. Kemudian, kotoran ayam sebanyak 4 sendok dimasukkan ke dalam air. Setelah semua bahan masuk ke dalam botol, kemudian dicampurkan. Setelah tercampur, botol ditutup dengan kain lalu diikat. Dalam pembuatan media tanam ini, yaitu media terdiri dari tanah, sekam mentah, dan pupuk kandang atau kotoran hewan dengan perbandingan 2:1:1.
Alat yang digunakan dalam praktik pembuatan media tanam ini adalah cangkul kecil dan polybag, sedangkan bahan yang diperlukan yaitu tanah, sekam mentah, dan kohe domba. Proses pertama yaitu mencampurkan tanah dan kohe domba dengan perbandingan 2:1. Lalu media yang telah tercampur dimasukkan ke dalam polybag. Polybag diisi dengan media tanam hingga terisi 4/5 tinggi polybag atau dengan menyisakan 5 cm dari atas polybag. Media sekam mentah ditambahkan ke dalam polybag dengan ditaburkan lalu dicampurkan. Penambahan media sekam mentah ini seharusnya dilakukan di awal bersama dengan pencampuran tanah dan kohe. Namun ketersediaannya sekam mentah yang terlambat menyebabkan ditambahkannya sekam mentah saat polybag sudah terisi atau saat media tanah dan campuran kohe sudah dimasukkan ke dalam polybag. Dalam proses penanaman, benih yang akan digunakan sebelumnya direndam dengan air hangat. Kemudian benih ditanam pada media dengan satu benih dalam satu polybag. Kemudian benih ditutup dengan tanah halus sedikit. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman sebanyak 2 kali sehari di pagi hari dan sore hari. Saat benih berumur 7 hari setelah tanam, benih tidak menunjukkan pertumbuhannya, sehingga saya melakukan penyulaman. Faktor yang mungkin menjadi penyebab yaitu karena benih berupa benih eceran. Kondisi tanaman kangkung saat ini sudah berusia 7 hari setelah tanam. Untuk pengamatan seperti tinggi tanaman dan jumlah daun belum saya lakukan karena pengamatan dilakukan saat umur 8 hari setelah tanam. Kemudian juga dengan pemupukan belum saya lakukan. Tanaman sudah tumbuh sekitar 2 daun dan tingginya rata-rata sudah mencapai 5 cm. Adapun untuk kondisi PGPR dan nitrobakter yang telah saya buat dulu, PGPR telah berusia selama 18 hari setelah pembuatan, sedangkan nitrobakter telah berusia selama 15 hari setelah saya buat. Untuk pupuk sendiri ini sudah cukup untuk diaplikasikan, namun tanaman yang ditanam belum cukup umur untuk dilakukan pemupukan, sehingga pemupukan pun belum saya lakukan. Mungkin cukup sekian laporan praktikum sementara yang saya lakukan. Terima kasih.